wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, aku Naila Radiana dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Aku di sini ingin mengajak kalian semua untuk menjelajahi keindahan seni pertunjukan sebagai cinta kita terhadap tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya akan seni seperti seni tari, seni musik, dan pertunjukan budaya yang luar biasa. Melalui seni pertunjukan, kita tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga kita belajar menghargai warisan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas bangsa kita. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cinta tanah air dapat diwujudkan dengan melestarikan dan memperkenalkan seni pertunjukan kepada generasi muda. Berbicara soal seni pertunjukan, aku sudah mempersiapkan beberapa contoh beserta penjelasannya dari seni pertunjukan yang pastinya akan membuat kalian semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Yuk kita saksikan bersama. Pertama, tari saman. Tari saman berasal dari suku Gayo di dataran tinggi Gayo Aceh. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama dari Aceh pada abad ke-14. Awalnya, tarian ini digunakan sebagai media dakwah dan permainan rakyat bernama Pok Ane. Seiring waktu, tari saman mengalami perkembangan dengan penambahan syair dan gerakan yang lebih kompleks. Bahkan, tari saman ditetapkan sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO pada tahun 2011. Tari saman memiliki ciri khas yang menarik loh, seperti gerakannya yang melibatkan tepuk tangan, tepuk dada, kepala, dan badan. Dengan berbagai variasi dan pola lantai yang dinamis, syair yang digunakan dalam tari saman memakai bahasa Gayo dan berisi pesan-pesan agama, pendidikan, serta nilai-nilai sosial. Tarian ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Syekh yang mengatur alur gerakan dan syair para penari. Biasanya mengenakan pakaian adat suku Gayo yang disebut baju kerawang dengan warna dasar hitam dan sulaman. Uniknya, tari saman biasanya tidak menggunakan iringan musik, melainkan mengandalkan suara penari dan tepukan tangan. Selanjutnya, tari kecak. Tari kecak yang berasal dari ritual Bali kuno bernama Sanghyang, yang merupakan tarian ritual untuk mengusir roh jahat atau menolak bala. Pada tahun 1930-an, Wayan Limbak, seorang penari Bali, dan Walter Spies, seorang pelukis Jerman, memodifikasi ritual Sanghyang menjadi tari kecak yang kita kenal sekarang dengan menambahkan unsur cerita Ramayana. Tari kecak memiliki ciri khas berupa paduan suara cak-cak-cak yang dilakukan oleh para penari laki-laki yang menjadi musik pengiring tarian. Para penari duduk melingkar membentuk formasi yang unik dalam pertunjukan ini. Dalam beberapa pertunjukan, penari kecak terutama yang memerankan Hanuman sering berinteraksi dengan penonton. Meskipun ada unsur ritual, tari kecak juga dikenal karena penceritaan kisah Ramayana yang dramatis. Kemudian, seni pertunjukan wayang kulit. Koko Prabu Destorastro, kami menghaturkan sembah. Wayang kulit adalah seni pertunjukan yang menggunakan boneka terbuat dari kulit dan dimainkan di balik layar dengan sorot cahaya untuk menciptakan bayangan. Wayang kulit diperkirakan muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa sekitar abad ke-1 hingga ke-15 Masehi. Awalnya, wayang kulit digunakan sebagai sarana penyampaian cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana, serta ajaran agama. Seiring berjalannya waktu, wayang kulit mengalami adaptasi budaya dan agama lokal termasuk Islam.
Sunan Kalijaga, misalnya memperkenalkan tokoh-tokoh Panakawan seperti Semar dan Petruk, serta menyesuaikan bentuk wayang agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Wayang kulit diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2003, menegaskan pentingnya seni ini sebagai warisan budaya Indonesia yang mendunia. Elemen-elemen pertunjukan wayang kulit meliputi dalang sebagai tokoh sentral yang mengendalikan wayang dan menceritakan kisah. Wayangnya sebagai boneka kulit yang dipahat dan dihias dengan sedetail mungkin. Layar kain putih, tempat bayangan wayang dimainkan, serta gamelan sebagai orkestra musik tradisional Jawa yang mengiringi pertunjukan. Kemudian, seni pertunjukan lenong. Lenong adalah seni teater tradisional Betawi yang populer sebagai sarana hiburan dan pendidikan. Lenong diperkirakan muncul pada awal abad ke-20 dan berkembang dari seni teater serupa yang dibawa oleh pedagang Cina. Lenong Dance biasanya mengangkat cerita kerajaan dan kehidupan bangsawan dengan bahasa yang lebih formal, sementara lenong preman mengangkat cerita kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi dengan bahasa yang lebih santai. Lenong mempunyai ciri khas musik yang diiringi oleh gambang, kromong, terdiri dari alat musik seperti gambang, kromong, gong, gendang, serta alat musik tradisional Tionghoa seperti tehian, konghakian, dan sukong. Lenong menggunakan bahasa Betawi, baik dialek halus maupun bahasa sehari-hari. Seiring waktu, lenong telah mengalami berbagai perkembangan, termasuk adaptasi dari budaya lain dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Terakhir, ada seni pertunjukan angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang khas. Angklung diyakini berasal dari Tatar Sunda, Jawa Barat, dan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sunda abad ke-12 hingga ke-16. Awalnya, angklung digunakan dalam ritual dan upacara adat, khususnya yang berkaitan dengan pertanian dan pemujaan Dewi Sri atau Dewi Padi. Seiring waktu, angklung mulai digunakan dalam berbagai pertunjukan dan menjadi bagian dari ekspresi seni dan budaya masyarakat Sunda. Angklung sudah diakui oleh dunia. Pada tahun 2010, UNESCO menetapkan angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia UNESCO. Pelestarian angklung terus dilakukan, baik melalui pendidikan, di sekolah, pertunjukan, maupun kegiatan budaya lainnya. Sudah menonton dan ikut menjelajahi seni pertunjukan yang ada di Indonesia. Semoga setelah ini kita akan semakin cinta dan bangga terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. See you! Sayang sipato ka ang matego gorokan sayang sipato ka ang matego gorokan sayang sa jujur you